Sehat Ivan. Man. Jauh. Kau bilang nggak mampir ke sini, Alhamdulillah. Mas Galang. Oke. Kabarnya gimana, Mas Galang? Alhamdulillah. Biasa hari ini dapat suasana baru malam mingguan di Madiun. Biasa. Ada Mas Bagus nih. Mas Bagus ini kan mahasiswa. Ini juga seniornya mahasiswa. Senior saya. Senior saya. Oh iya, Mas sama juga, senior juga ya. Iya. Ini juga senior, kecuali saya ini. Tapi ada yang menarik ini, kita baca di media sosial yang berseliweran, dan mungkin ini beritanya valid. Gimana ndak? Ini ya alhamdulillah Kak Mas Bagus ini masih eksis, sudah kuliah, sudah jalan ya. Tapi bagi adik-adik kita yang lain, itu kabarnya kan ada sekitar 60.000. Nah, bahkan kelihatannya juga lebih dari itu. Nah, itu kelihatannya tidak berani untuk lanjut daftar ulang. Ini kan mengerikan. Ini ada tanda-tanda. Pasti ada sesuatu gitu kan. Nah, kira-kira penyebabnya apa ini? Kelihatannya pasti ini terkait dengan finansial. Betul. Pertimbangan dari orang tua. Tapi kan anak itu biasanya tetap ingin maju. Nah, cuma pertimbangan orang tua kan, wah, ini kok daftarnya ulang kok yuk kecimen gitu. Nah, ini kira-kira disebabkan oleh apa? Nah, ini mungkin Mas Galang yang sudah eksis kuliah, terus ada senior-senior ini. Oh ya, Mas Bagus. Kebalik ya. Ada juga senior-senior kita dari Mas Galang, juga Mas Mukti. Mungkin Mas Galang mau menanggapi, kira-kira apa ini sebabnya? Kok biaya pendidikan kok mahal? Ini menunjukkan tanda-tanda itu. Oke, siap. Sebelum kita bahas, mungkin sedikit cerita ya. Dulu kan aku juga, Mas Bagus juga pasti pernah merasakan jadi anak SMA, SMK. Dulu SMA atau SMK? SMA ya. Kan ketika apalagi SMA itu kalau mau udah ujian nasional pasti langsung sibuk sama SBMPTN. Iya, betul. Iya kan? Iya. Gitu kan. Ada rebutan tuh yang berlomba-lomba untuk mendaftar. Itu perjuangan luar biasa kan. Ya. Terus lagi setelah sudah berjuang seperti itu, mati-matian belajar dengan giat, ngumpulin berkas-berkas yang ada, ternyata ketika sudah keterima kok dilihatkan biayanya itu kan sekarang wah tinggi banget ini, amazing itu. Yang tadinya udah nangis-nangis, oh aku terima Pak, Ibu, Bapak, udah seneng banget, tiba-tiba ketika disodorin ke orang tuanya, biayanya segini Bu, Bapak, wah langsung ngedrop ya. Yang ngedrop malah orang tuanya, ya kan. Anaknya sudah seneng. Itu miris banget sih emang. Dari satu sisi dari anak-anaknya itu ya miris karena mereka sempat terganjal untuk menggapai mimpinya. Dari segi orang tua juga bagaimana lagi, karena kondisi ekonomi saat ini ya bisa dikatakan belum ideal gitu kan. Dari sudut pandang manapun ya ideal, baik dalam sudut pandang kapitalis sekalipun kita nggak ideal kan sekarang. Apalagi dalam Islam gitu loh. Nah, kalau kita lihat itu menurut saya itu sebenarnya biaya yang mahal itu bukan akar masalah. Kenapa kok kursi-kursi di bangku kuliah itu kosong? Masih banyak PTN-PTN yang membutuhkan mahasiswa masih kosong gitu. Itu bukan salah satu akar masalah, tapi itu gejalanya aja. Salah satu gejala. Jadi kayak orang sakit itu misalkan dia tiba-tiba pusing, mual, boyoknya sakit. Nah, apakah ini penyakit masuk angin? Ya kan belum tentu. Itu kan gejalanya aja ya kan. Harus diidentifikasi harus dulu. diidentifikasi lebih baik gitu. Kan gitu ya. Kan pernah kan sakit-sakit kayak gitu kan harus terawangnya harus diidentifikasi dulu, harus dilihat dulu. Bisa jadi dia sakitnya karena karena sarafnya, atau bisa jadi mungkin nauzubillah sampai kena ke ginjalnya atau ke apapun itu sama. Ini gejalanya kan pusing juga, muntah juga, tapi kenyataannya lebih parah dari itu. Itu sih kalau aku lihat bahwa kenyataan bahwa kursi-kursi di kampus itu masih kosong dengan biaya yang karena biaya yang tinggi itu bukan salah satu penyebabnya, tapi salah satu gejalanya saja. Berarti kan ada penyakit yang lebih besar daripada itu.
Itu sih, itu yang Iya, perlu iya, kita iya. bahas Ini sih. muncul tanda seperti itu, ada penyakit yang lebih besar. Iya, Ada masalah berarti. ada masalah Ada yang jauh masalah, lebih besar. ada lebih besar. Itu yang perlu kita pertanyakan. Wah, ini kenapa gitu. Itu sudah. Mungkin kalau Mas Bagus, antum semester berapa Mas? Semester 4. Wah, Mau apa ya, persiapan magang juga. Semester 4 itu berarti perjalanan, setengah perjalanan. Iya, sama perjalanan. Ya, Nah, ini adik-adik kita itu satu perjalanan saja belum ini. kasihan. Tapi sudah masuk pada penyakit yang sangat besar. Iya. Sama itu Mas. Apa? Ini kan masalah gini. Ini kalau Mas ya, kalau dari yang saya rasakan sebagai orang tua Mas ya. Jadi gini Mas. Kalau saya pun sendiri juga merasa gini Mas. Jadi saya pun juga kalau mau mengeluarkan anak saya pun juga mikir-mikir Mas. Atau gini, saya merasa bahwa input saya itu dengan output nanti yang kayaknya nggak sebanding. Saya masuk anak satu lah sekian puluh juta, nanti juga misalkan kalau lulus dapat kerjaan juga gajinya berapa. Jadi kan akhirnya kita berpikir bahwa, waduh aku memang mulai kayak buang-buang uang aku. Iya. Terus aku tak langsung kerja aja ini. Jadi kayak nggak nyambung dengan, maksudnya kan banyak sekarang itu bahwa yang dunia pendidikan tuh nggak match dengan yang lapangan kerja. Jadi kayaknya kayak ya buang-buang uang gitu loh maksud saya. Wis biayanya mahal, nanti waktu juga waktu lulus kuliah juga nggak dapat kerjaan. Bahkan kan yang luas kan tuh yang dapat kerjaan kan malah yang tim suksesnya yang akamsi juga. Jadi kan kayak itu kan buat apa kita kuliah kalau iya kalau yang punya begitu juga gitu. Kan itu tidak bagus seperti itu. Makanya kayaknya malah sia-sia gitu loh malah. Iya, itu iya. Kayaknya kayak rugi gitu. Iya. Sistem kita. Iya. Jadi segala sesuatunya itu harus dinilai dengan untung dan rugi. Nah, ini bisa jadi juga seperti itu. Apa itu? Dari adik-adik kita itu mereka belum sempat duduk di semester pertama pun sudah diuji dengan problem yang besar. Itu menunjukkan bahwa sistem pendidikan yang disediakan oleh negeri kita itu tidak gratis. Tapi kalau kita melihat, kita mengkaji ya, dalam sistem yang lain, nah kalau dalam sistem sosialis komunis itu mereka seluruhnya itu dibuat gratis, dikasih negara, asal jangan protes gitu. Nah kalau dalam sistem Islam kita bisa menggali bahwa sistem pendidikan salah satunya adalah itu yang digratiskan oleh negara. Negara menyiapkan sistem pendidikan yang gratis. Nah, kalau sistem pendidikan yang gratis itu kira-kira siapa yang membiayai itu ya? Yang backup itu ya. Yang membackup itu. Sedangkan kalau kita melihat sekarang itu kita melihat fakta negeri kita yang menerapkan sistem kapitalisme itu mereka sudah tidak mampu membiayai itu. Kalau dalam sistem Islam kalau kita menggali itu kan sistem pendidikan salah satunya adalah instrumen yang dibiayai oleh negara gratis. Itu gimana? Iya. Mas Gala, ini mungkin pernah gali itu lebih dalam. Jadi kalau mengkaji lebih dalam dengan detail itu belum sih ya, masih belajar. Ya. Masih kulitnya mungkin ya. Dalam sama kita itu luas banget. Kalau setahu aku ya emang benar sih tadi dalam sistem Islam, sistem tata kelola negara dalam Islam itu pendidikan itu kan tanggung jawabnya negara ya. Jadi aspek pendidikan itu bukan salah satu komoditas ekonomi. Kalau sekarang di kapitalis kan jadi komoditas ekonomi, ya kan? Jadi sumber cuan. Pendidikan itu menjadi sumber pendapatan. Pendapatan iya. Karena coba olah mana nggak bayar ya. Apalagi yang swasta, kalau swasta jelas ya karena kan nggak di backup negara. Kalau yang negara pun masih ada kok yang bayar. Kalaupun nggak bayar itu ya subsidi mungkin ya, ada subsidi tapi tetap ada bayarnya, tetap ada keuntungan di situ. Nah, kalau dalam sistem Islam itu kan pendidikan itu bukan salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan, tapi emang murni untuk melayani umat, melayani masyarakat gitu loh. Supaya masyarakat ini terbina dengan baik, memunculkan keluarga yang benar-benar berkualitas Islami,
nantinya akan menjadikan ya masyarakat madani lah, masyarakat yang benar-benar terikat dengan syariat Islam. Itu kan tujuan pendidikan, salah satu tujuan pendidikan dari sistem Islam itu salah satu yang paling membedakan di situ. Nah terus pembiayaan dari mana kalau dari Islam? Apakah harus iuran dari masyarakat, buka donasi? Sekarang kan kebanyakan gitu ya. Donasi, kalau Donasi. negara itu pajak. Donasinya pajak. Atau mungkin yang sudah jalan sekolah-sekolah Islam itu banyak sebenarnya, tapi sumber pembiayaannya ya karena filantropi, kebanyakan ya dari sama aja dari sedekah, dari infak yang itu yang mengelola bukan negara, tapi masih masih dalam lingkup yang kecil. Jadi ya pendapatannya ya dalam circle itu aja, jadi nggak terlalu besar, nggak bisa mengelola besar. Sementara kalau itu dikelola oleh negara, ya sudah pasti dana itu akan terserap lebih banyak. Bahkan negara itu kan, pendapatan negara kalau sekarang apa coba yang paling besar? Itu dari pajak kan? Pajak. Itu dari pajak. Ini juga perlu kita bedah ini. Sumber pendapatan negara ini sebenarnya yang paling besar itu dari mana? Ya, tentu dari sumber daya alam kan. Mana alamnya Indonesia ini luas sekali gitu loh. Nggak cuman tambang minyak doang, tapi semuanya ada di Indonesia gitu loh. Sementara ini kan yang mengelola swasta. Yang mengelola cuman kalangan elit-elit saja, orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang sudah dari sananya kaya gitu loh. Sementara negara hanya dapat pajaknya doang. Gitu. Bahannya dijual ke luar negeri. Nah, kan negara ini menggunakan sistem Islam, maka sumber daya ini akan dikelola oleh negara. Dikelola negara, pendapatan ini akan diakomodirkan di segala aspek negara, aspek kebutuhan masyarakat lah. Ya kan ada pendidikan, terus ada sosial, dan lain-lain itu banyak. Jadi masih ada plottingnya sebenarnya, masih bisa. Loh sekarang loh, batu bara sehari aja. Dari batu bara sendiri, sehari itu berapa juta ton itu sehari lewat. Tapi masyarakatnya sama aja, dapat timbal balik. Gitu lah. Itu ya. Kalau di Madiun itu ada tambang nggak sini? Kalau Madiun kota nggak ada ya? Nggak ada ya. Madiun kota nggak ada ya. Yang di pinggiran kelihatannya malah ada. Ponorogo ada sih. Ponorogo itu arah ke Ngebel itu. Itu tambang pasir. Tambang pasir, Tambang pasir. galicing. Sekarang ada masalah juga. Iya ada masalah. Gara-gara katanya setorannya kurang. Itu fenomena yang sering berulang ya. Di mana ada tambang mesti ada masalah itu. Iya. Memang ada masalah berarti setorannya kurang gitu aja berarti. Gitu sih tadi ya kalau menurut aku, mungkin dari teman-teman yang lain mungkin ya. Mungkin mau menambahkan kan kalau dalam kapitalisme bahkan mereka punya tambang pun juga tidak mampu membiayai pendidikan gratis. Iya. Nah, faktanya ternyata yang lola swasta. Berarti materi SMP dulu yang pernah masih ingat materi apa ya? Itu di geografi ya? Sumber daya alam. IPS. IPS ya? Di IPS ada. Indonesia itu penghasil sawit terbesar se-Asia. Tambang ini, tambang itu. Tapi tidak pernah dijelaskan itu yang lola siapa. Iya, nggak pernah. Kita cuma disuruh ngapalin sumber daya alam Indonesia apa aja. Gitu. Ini buat apa sih ya gitu ya? Aduh, ternyata setelah kita sekarang kita baru tahu. Ternyata dia Tapi adik-adik kita sekarang di sana itu juga kayaknya juga masih sama dapat materi itu ya. Iya. Ya. Suruh menghafalkan itu. Wah, itu bersyukur banget. Wah, ternyata Indonesia itu kaya raya. Tambang, tembaga, emas, sawit itu kan. Itu kan dijelaskan dalam materi SMP itu. Nah, ternyata sekarang aduh, uangnya kemana? Mereka iya, uangnya kemana ya? Mereka mau lanjut ke sekolah lagi, mereka juga kasihan ya sekarang. Nah, ini termasuk yang tadi berita yang lagi ramai. Satu juga itu mas, baru sadar baru nggak kan gini. Kalau yang salah dulu gini mas, jadi kan kalau waktu di zaman saya mas ya, itu kan kalau yang visi pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi kalau sekarang visinya adalah menciptakan manusia yang kompeten dalam dunia kerja. Akhirnya kayak mulai pergeseran lalu ya, visi pendidikan gitu mas. Jadi yang benar yang mana gitu mas? Iya betul.
siklusnya kayak hidup kerja. Jadi Untuk kayak mengisi buruh waktu. aja kan. Iya, sekali. Oh, geser ke sosialis sebenarnya. Oh iya. Iya, dulu kan. Iya. Negara diatur untuk produksi. Gitu. Karena Wajib. saya dulu gini, Mas. Kalau orang kuliah itu jangan cari kerja, tapi itu membuka wawasan gitu. Tapi sekarang gini, lah naik kuliah agak mau kerja ya, bawa gitu. Jadi kayak menurutnya malah gak bergeser di tujuan. Hmm. Dan Sah. Jadi kalau generasi kita itu sampai kekurangan pendidikan ya kasihan kan generasi berikutnya ya. Tapi ada pernyataan presiden yang bagus, yang viral kan? Apa itu? Kalau apa? Kan suruh bayangkan, bukan presiden sih, salah satu staf atau jabat lah yang lagi di talk show itu kan. Hmm. Suruh bayangin kalau anak-anak itu jalan ke sekolah, sampai sekolah kok perutnya lapar, gak kasihan loh. Dan mereka ke sekolah jalan kaki, nggak ada transportasi, terus harus berenang, kadang lompat ke ini, harus menyeberangi sungai, itu nggak ada akses jembatan yang layak. Ya buat apa makan di sekolah, kenyang nanti pulangnya lapar lagi kan. sama gitu. Kalau sekolah Mas, tapi gaji guru, gaji dosen juga semakin lebih murah. Kayaknya kayak lah di mana uang yang mahal itu kan gitu. Bikinnya kita Pokoknya ya. Jadi ini ya adik-adik generasi kita itu yang mereka belum sampai ke semester 1 itu menjadi korban daripada sistem, terutama sistem yang dipakai oleh negeri kita. Nah itu kalau kita perbandingkan dengan sosialis komunis atau dengan Islam, maka Islam itu sebenarnya menarik untuk kita kaji ulang sebagai solusinya gitu. Karena meskipun kita sudah diajar di SMP itu kan agar bangga dengan sumber daya alam kita, toh ternyata kita tidak dikasih tahu siapa yang ngelola, penggunaan dananya seperti apa. Nah, faktanya sekarang kita tahu bahwa sumber pendapatan negara kita itu pajak gitu kan. Terus ngapain materi itu disampaikan berulang-ulang gitu kan? Toh sekarang adik-adik kita yang menjadi korban berikutnya. Nah, kemudian ini yang menarik nih. Kalau mau solusi sosialis komunis juga tidak mungkin kan? Kita sudah melihat dulu sejarahnya bagaimana sosialis komunis diterapkan. Bahkan negara yang menerapkan sosialis komunis itu kan mereka tumbang duluan gitu kan. Karena melahirkan banyak orang menjadi malas gitu. Tapi harapan satu-satunya yaitu Islam secara kafah. Kira-kira menarik atau setuju? Setuju. Karena kita coba jenengan ingat-ingat ya, sejarah Islam tegak berdiri berabad-abad, dalam sejarah ditulis sampai 14 abad gitu kan. Mereka juga waktu itu sampai digratiskan pendidikan gitu kan. Itu menunjukkan eksistensi kelayakan sistem Islam itu sangat layak sekali, berbeda dengan sistem yang sekarang. Nah, kira-kira menurut panjenengan ini Mas Bagus atau Mas Mukti atau Mas Galang, solusi penerapan Islam secara kafah ini, terutama salah satu di topik ini pendidikan untuk anak-anak ini, apa itu
ini sesuatu kebutuhan yang harus diperjuangkan atau tidak ya? Karena mengingat kita itu pernah berjaya pada masa lalu, dan tumbang itu bukan karena kita menciptakan manusia-manusia yang malah seperti sosialis komunis gitu kan. Tetapi ada hal lain. Ini menarik. Kalau menurut Mas Galang bagaimana? Ya, tentu pendidikan itu tidak bisa jalan sendiri. Maksudnya ketika menerapkan sistem Islam dan pendidikan itu nggak bisa hanya pendidikannya saja yang berjalan. Jadi kayak efek domino gitu, ya kan? Kalau misalkan satu ambruk, ya udah semuanya ambruk. Jadi nggak bisa pendidikan itu berdiri sendiri, gitu. Diperbaiki sendiri aja, yang lainnya nggak diperbaiki, gitu, ya kan? Berarti sistem pendidikan yang sekarang ini tidak cukup hanya dengan diselesaikan dengan sistem pendidikan yang Islami. Iya, betul. Nggak cukup itu aja. Karena kalau kita bahas tadi ya, contohnya soal pembiayaan tadi. Kalau dalam Islam itu kan dibiayai oleh negara yang diambil dari sumber daya alam, misalnya ya. Nah, kalau kita hanya menggunakan itu saja di dalam sistem kapitalis yang kita ada sekarang, ya gimana cara membiayainya, kan nggak bisa. Masa dari pajak? Kan masih dipegang swasta sumber daya alamnya. Iya, kan masih dipegang swasta, nggak mungkin. Nggak mungkin gitu. Juga ya. Bisa jadi pajaknya tambah naik terus nanti. Orang bensin udah segitu harganya, bisa jadi naik lagi nanti. Ya, itu kan bisa dengan penerapan sistem yang Islami saja di pendidikan saja, pendidikan Islam saja. Tentu itu membutuhkan satu kerjasama lah, intinya lah, kerja kelompok yang tuntas, yang kompak di seluruh aspek kehidupan. Dan semuanya harus dengan satu sistem gitu loh. Nggak bisa sendiri-sendiri, yang satu ini pakai kapitalis, satu sosialis, satu Islam. Bukan. Berbur gitu loh. Makanya perlu kita selaraskan dulu. Nah, negara itu menggunakan sistem apa nih ketika mengelola salah satunya pendidikan. Kalau pendidikannya menggunakan Islam, otomatis negara itu semuanya harus dengan Islam mengelolanya. Harus dengan sistem Islam penerapannya. Betul, bukan Islami ya, tapi Bukan Islami. Islam. Karena ada sekarang yang Islami. Sekarang itu banyak yang Islam. Hanya Islami saja. Koruptor Islami. Peci soalnya. Ya kan? Bukan. Ini rompinya biru. Rambutnya beda. Bukan orang. Ya. Itu. Jadi tidak cukup dengan yang Islami ini. Butuh penerapan yang Islam secara keseluruhan, yang kafah, supaya semuanya berjalan dengan baik, dengan totalitas. Ya, kalau dalam Islam kan pendidikan itu kewajiban negara kan, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Makanya nggak mungkin nanti akan ditariki uang, ya kan, ditariki biaya. Itu sih kalau singkatnya seperti itu, kan singkatnya. Jadi kalau mau kita dalami lebih dalam dan kita detailkan, itu nanti kita butuh sesi panjang sih kayaknya nanti. Iya. Bikin pengajian ya. Berarti memang ini poin instrumen pendidikan tidak bisa diselesaikan dengan sistem pendidikan Islam, sedangkan negara kita dalam posisi sistem kapitalisme. Betul. Berarti harus menyeluruh, berarti pemerintahan juga harus Islam secara kafah, secara menyeluruh. Berarti butuh perjuangan. Betul, harus diperjuangkan. Karena yang kita perjuangkan itu bukan satu keluarga, seluruh umat, bukan umat Islam saja, bahkan seluruh masyarakat di satu negeri, bahkan di dunia ini. Ya kan? Berarti kalau misalkan sistem yang Islam diterapkan secara kafah, berarti yang menikmati bukan hanya orang Muslim Islam saja, gitu. Iya, pasti. Berarti mereka yang non Muslim, gitu kan, juga menikmati juga berarti ya. Betul. Dapat pendidikan gratis tanpa pandang bulu. Coba bayangkan kalau Betul. Ya.
masalah BPJS itu mungkin sudah hilang semua ya, makanya tapi baik juga ya kalau kita pakai apa, yang kesehatan Islam, pendidikan Islam dan sebagainya kan tampaknya lebih enak ini. Nggak seperti sekarang kita bayar sendiri, Pak. Iya. Sekolah juga masih atau pendidikan masih tidak sama apa kalau jadi warga itu kalau tampaknya. Iya, betul. Baru dapat, cari ya, sendiri. baru dapat kan pajak. Aduh, nggak bisa. Sedikit ya. Iya. Aduh. Tapi yang menarik itu sih, aku pernah diskusi sama teman itu, kalau misalkan negara kita menerapkan sistem Islam dalam pendidikan, itu apakah cuma umat Islam saja yang dapat fasilitasnya? Emangnya di negara ini cuma orang Islam itu? Ya, betul. Karena pertanyaan gitu kan. Padahal kan kalau kita lihat di sejarah itu, kita lihat dalam sistem pendidikan Islam itu yang diajarkan nggak cuma pelajaran agama aja kan, nggak cuma materi akidah, fikih, hadis ya. Semuanya diajarkan, bahkan ilmuwan-ilmuwan pada saat itu ya di zaman Abbasiyah itu banyak sekali ya. Bas bin Farnas itu yang mempelopori terciptanya pesawat kan. Nah, beliau yang orang yang pertama kali menguji orang itu, manusia itu bisa terbang, lompat dari atas masjid. Ya, dan juga ilmuwan-ilmuwan yang lain itu banyak banget muncul dari sistem pendidikan Islam. Yang mana dikembangkan oleh Eropa, ya, akhirnya yang terkenal kan ilmuwan-ilmuwan Eropa akhirnya. Jadi ilmuwan-ilmuwan Eropa itu membacanya dari kitab-kitabnya Abbasiyah itu. Ya kan, yang dibaca dari sejarah. Yang itu banyak kayak sejarah yang siapa dulu tuh, atau sosok tokoh Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi Yang juga. algoritma kan sekarang pakai Facebook kan dari beliau juga. Iya. Ini Banyak kok komunikasi semua dari Islam aja namanya. Semua penemu-penemu. Jadi kalau dilihat itu kayaknya dibayangin tuh kalau pakai sistem Islam kayak mundur gitu. Mundur ribuan tahun jadi zaman unta lagi ya. Wah, nanti kolot lagi nih, nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal Islam itu kan kita yang terbuka dengan modernisasi ya. Kita nggak melarang orang-orang untuk naik pesawat, orang-orang untuk bereksplorasi di ilmu sains, itu nggak ada keterbatasan di situ. Semuanya bahkan kita dianjurkan ya sama Allah itu untuk membaca fenomena langit, dengan suruh belajar sama alam, itu suruh belajar. Ilmu apa itu? Kalau kita Astronomi. Gitu. Jadi luas banget sebenarnya. Itu yang dimaksud sangat alami. Betul. Untuk cuman seluruh umat, tapi seluruh alam. Iya, tumbuhan, hewan itu dapat manfaatnya juga. Ini sebenarnya menarik sekali ya. Satu topik yang ternyata ini tidak bisa diselesaikan oleh sistem pendidikan Islam satu sisi, ternyata membutuhkan sistem yang lain secara keseluruhan atau kafah. Nah, ini sebenarnya diskusinya perlu panjang ini. Kita mau menyelesaikan semua ini. Tapi harus dibatasi oleh waktu kan, Pak. Sudah malam ini. Kan kasihan ini Mas Galang Ponorogo loh. Sudah ngopi kental. Waswat tadi. Mungkin kita akan ngopi ya. Ini satu topik yang ternyata tidak bisa diselesaikan oleh sistem yang parsial, tapi butuh ternyata sistem yang kafah. Dan itu harus butuh perjuangan, termasuk salah satunya ya kita bersama dan yang lain juga, komponen yang lain. Karena menarik, karena ketika dibandingkan dengan sistem ideologi kapitalis, sosialis, dan Islam, kayaknya ini memang Islam saja satu-satunya solusi untuk menyelesaikan adik-adik kita yang mereka itu tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Semangat ada, tapi ternyata untuk sampai duduk di semester pertama pun mereka harus diuji dengan pilihan yang biaya profit, nilai yang tinggi, biaya kuliah yang tinggi. Saya kira ini harus
selesai Diakhiri dulu ya. diakhiri dulu ini Mas. Kita nanti perlu ngobrol-ngobrol Iya. kalau kita ketemu lagi. Betul. Ini nggak selesai ini kayaknya. Bayar. Mungkin udah closing statement. Nggih. Closing statement mungkin dari teman-teman. Atau dari antum ya. Dari Mas Galang, monggo. Wah, balik ke saya. Fenomena yang kita bahas tadi ya tentang kursi-kursi kosong di kampus itu harusnya menjadi satu pertanyaan besar untuk kita. Pertanyaan besar, pertanyaan why itu. Kenapa kok gitu bisa terjadi? Nah, kalau kita bertanya why itu kan nggak mungkin jawabannya cuma satu kata dua kata. Terus panjang lebar harus kita gali apa masalahnya. Sebenarnya paling mendasar itu perlu kita pahami bahwa yang perlu kita tanyakan ya, perlu kita pertanyakan itu pendidikan saat ini itu adalah sebuah amanah dari negara atau sebuah pelayanan dari negara atau ya komoditas ekonomi itu aja. Ya. Masih ada nggak sih sekolah-sekolah kampus-kampus yang mencari untung dari biaya SPP? Ya, perlu kita lihat satu persatu kan masih banyak. Padahal pendidikan itu adalah harus menjadi pelayanan yang murni benar-benar melayani masyarakat, melayani umat gitu loh. Nah, makanya perlu kita pahami juga supaya pendidikan ini berjalan perlu ada instrumen-instrumen tadi pendidikan yang harus lengkap, nggak mungkin berjalan sendiri. Nah, makanya perlu instrumen dari syariat Islam. Kalau menggunakan sistem tadi kan sudah kita bahas ya, sistem yang paling logis saat ini ya, paling bisa kita harapkan ya sistem Islam saja, karena yang lainnya sudah terbukti gagal itu. Maka yang perlu kita ketahui bahwa itu perlu adanya penerapan yang kafah yang harus diperjuangkan, dan umat Islam harus sadar. Jangan terlena, jangan cuman komen-komen hate speech aja ke pemerintah, ke presiden, tapi nggak ngasih solusi. Jadi kita sudah ngasih solusi nih ya. Kita nggak cuma hate speech aja, kita nggak cuma komen-komen, tapi kita udah kasih solusi. Tinggal nanti gimana, mau diterapin nggak nih? Itu sih dari saya. Terima kasih statementnya yang closingnya dari Mas Galang, dan nanti kita akan lanjut insya Allah di sesi berikutnya kalau ada waktu. Dan terima kasih sudah ngobrol-ngobrol di sini, ngopi-ngopi ya. Ini kan jarang-jarang kita ketemu. Terima kasih Mas Galang, terima kasih Mas Mukti, terima kasih Mas Bagus. Kita ketemu lagi di sesi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima. Sama-sama. Dibahas.